Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jiwa Kreatif, podcastnya anak-anak kreatif Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita ada tamu spesial. Hari ini adalah pertama kali podcast Jiwa Kreatif kita mulai. Nah, ini di kita hari ini ada kedatangan Ibu Sinta Lasmi Dewi. Selamat sore Ibu. Sore, alhamdulillah, Mbak Sri. Ya, oke. Nah, Ibu Dewi, kita panggil Ibu Dewi ya, Bu ya. Beliau sebagai Dewan Pengarah Komunitas Kalsel Kreatif. Jadi di Kalimantan Selatan itu ada sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai pelaku kreatif subsektor ekonomi kreatif. Nah, untuk komunitas ini, alhamdulillah Ibu Dewi bersedia menjadi Dewan Pengarah komunitas KKF. Nah, jadi pertama kita ingin menanyakan nih, Bu Dewi mengapa bersedia menjadi Dewan Pengarah ke sebuah komunitas di Kalimantan Selatan? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya untuk KKF. Hari ini kita alhamdulillah sudah memulai podcastnya yang pertama ya. Alhamdulillah, semoga selalu sukses untuk KKF. Nah, kembali tadi pertanyaannya, kenapa sih kok saya mau gitu ya? Jadi pengarah gitu dari KKF ini. Sebenarnya bukan status itu sebenarnya yang penting bagi saya. Jadi bahwa kreatif forum ini memang harus disupport. Jadi intinya adalah kreativitas yang sekarang berlangsung di Kalsel ini luar biasa pertumbuhannya. Dan tentu saja saya juga selaku Ketua IWAPI Kalimantan Selatan merasa penting untuk bisa ikut serta dalam mengawal bahwa kreativitas ini akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, bertemulah kemarin kawan-kawan datang ke tempat saya ya kan. Kebetulan sebenarnya bukan cuma saya ya kan di sana, tapi insya Allah dengan kehadiran kami bersama teman-teman lain sebagai pengarah, kita berharap bahwa industri kreatif ini akan semakin berkembang di Kalimantan Selatan. Iya, betul. Berarti Bu Dewi selama ini cukup lama sudah berkecimpung atau berdiskusi dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif pada dasarnya ya Bu ya, Dewi? Tentu saja, karena kan memang terutama kita melihat UMKM ini yang sekarang ini tidak jauh dari industri kreatif. Jadi semua yang bergerak saat ini UMKM terutama di Kota Banjarbaru ya, yaitu ada fashion, ada craft, kria. Nah ini kuliner juga. Ini adalah hal-hal yang sekarang ini didasari dengan kreativitas yang tinggi. Betul. Kita melihat banyak sekali industri yang sekarang bertumbuh dari sektor kreatif dan ini menyumbang PAD yang tidak sedikit. Nah, kita sebagai industri bukan negara maksud saya, kita punya daerah yang Kalimantan Selatan ini bertumpu kepada pertambangan. Nah ini saatnya bagi kita sebelum pertambangan itu nanti habis, jadi kita bersiap-siaplah sebelum sumber daya ini meninggalkan kita, kita duluan meninggalkan dia dengan kreativitas. Kita harus mengasah ya kreativitas ini karena kita tahu bahwa Kalimantan Selatan ini tidak bisa kita sejajarkan dengan Jogja atau Bali ataupun misalnya daerah-daerah lain yang memang sudah memiliki akar budaya kreativitas yang tinggi. Betul. Tapi kemudian kita tidak bisa patah semangat. Jadi kita bisa menularkan melalui siapa ya generasi muda ini. Betul Ibu. Berarti Ibu melihat kalau perkembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan khususnya tuh bagaimana ya Bu Dewi? Sekarang bagus sekali ya saya lihat ya. Saya tidak bisa bicara dengan angka, saya tidak melihat data statistiknya, tapi bertebaran jumlah UMKM yang 60% daripada jumlah pengusaha lokal ini berada di sektor kreatif.
Dan ini tentu saja didorong oleh semangat-semangat yang digagas oleh Kementerian Parekraf juga. Iya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa mendorong kita kemudian bahwa sektor kreatif ini mungkin bisa menyumbang sekitar 7% dari PAD, dan ini luar biasa secara Indonesia, secara menyeluruh ya. Itu saya dapat. Dan ini merupakan salah satu juga bentuk kemajuan yang luar biasa. Maka kita sering melihat pameran-pameran digagas dengan dasar kreativitas. Kemudian juga contoh di Banjarbaru kita melihat Kampung Purun yang luar biasa, dan kita sudah bisa bersaing sampai ekspor ke luar negeri. Kemudian juga kita melihat bahwa potensi alam kita yang ada ini bisa digali. Nah, kalau kita tidak memiliki sumber daya kreatifnya yang mumpuni dari segi sumber daya manusia, kita bisa berkolaborasi dengan para expert yang dari Bali misalnya, atau dari Jogja. Jadi kita tidak bisa, karena gini, kerja kreatif ini kita harus kolaboratif ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri aja. Jadi kita harus bergandeng tangan, kita harus sama-sama sharing gagasan, ide, dan bagaimana cara membangun industri ini seterusnya. Betul. Karena kalau kita berdiri sendiri, ini akan menjadi lemah. Karena basic kita, seperti saya bilang tadi, Kalimantan Selatan ini bukan orang-orang yang kreatif yang berdasarkan budayanya. Ya, kalau di Bali mungkin mereka sudah berdiri sendiri, bertumbuh. Jogja juga demikian. Tapi kita harus membangun. Begitu juga dengan saya mendorong bahwa kreativitas ini nanti didorong sejak anak-anak kita yang masih dini, sehingga mindsetnya sudah mengarah ke kreativitas. Karena kalau zaman dulu ya kita sekolah itu modulnya satu arah. Jadi sekarang sebaiknya pendidikan juga diarahkan kepada peningkatan daripada kreativitas sumber daya manusia. Berarti tadi Bu Dewi kan ada menggambarkan sedikit tantangan sebenarnya untuk pelaku ekonomi kreatif ya di Kalimantan Selatan. Bahwa kan kita kan terbiasa dimanja oleh alam, ternyata alam sudah mau habis. Nah, saatnya kita sudah beranjak dari nol ternyata ya kan istilahnya. Nah, berarti supaya kita betul-betul tidak jauh tertinggal gitu ya dengan istilahnya provinsi yang super kreatif lah seperti Bali atau Bandung itu kan super kreatif sekali Bu Dewi ya. Betul, ya. De inisiasi ekonomi kreatif lah boleh dikatakan di sana. Itu yang diperlukan sekali apa ya Bu Dewi ya? Kita harus bisa ya kolaborasikan daripada sumber daya yang kita punya di alam. Kemudian juga kita gabungkan dengan potensi-potensi lainnya yang ada. Kita tumbuhkan rumah-rumah produksi home industry. Kemudian dari sektor kreativitas yang lain, misalnya kita harus mulai dari misalnya film juga. Dan film ini kan bisa mengungkit yang lain, Mbak Sri. Daya ungkit. Jadi misalnya kita majukan film, kita tonjolkan destinasi wisata kita. Dari destinasi wisata ini juga kita munculkan juga seni budaya kita, seni budaya dan juga craft dan karya dan fashion selanjutnya. Jadi hal ini memang kita harus bisa berkolaborasi, jangan kita berpuas diri dengan apa yang ada di diri kita. Kita jangan berpikir pada genuine ya. Genuine kita bagus, kita punya sesuatu yang original bagus. Tapi kalau kita tidak bisa mengembangkan yang genuine ini, kita akan rugi. Maka itu kita harus mengundang dari luar. Kita punya ini nih, gitu ya. Misalnya saya punya purun. Terus gimana cara mengembangkannya ya? Nah, kita mungkin kita cuma bisa bikin cuma bakul, ya. Tapi kalau kita kolaborasi dengan orang di luar sana, dengan Bali saja, purun itu jauh terlihat lebih indah. Jadi kita jangan berpikir sektoral. Bagus sektoral, tapi kalau kita mau lari, misalnya 4-5 langkah lebih cepat, kita harus ambil transfer keahlian itu. Supaya kita juga lebih kompeten selanjutnya. Saya rasa ya. Tadi Ibu Dewi kan betul ya, potensi aircraft kita tuh selama ini yang mencuat kan fashion, kuliner,
kemudian kria. Kata orang tuh yang bisa dipegang-pegang barangnya, baru dikatakan bahwa itu kita tahu itu potensi aircraft yang luar biasa. Nah ini kan ada yang tidak bisa dipegang barang-barangnya gitu ya, seperti tadi Ibu Dewi mengucapkan menyebutkan film, production house, ya. Jadi itu animasi, hal yang sangat memang prospek. Bagaimana kalau kita bicara prospeknya kalau di Kalimantan Selatan untuk istilahnya sektor yang tidak bisa dipegang-pegang tadi loh Bu Dewi? Saya rasa ini sudah mulai ya, anak-anak muda saat ini mereka sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kreativitas seni, animasi. Cuman kita belum terlalu melihat ini ke permukaan, ya. Jadi film-film singkat ini kita harus KKF ya, saya dorong untuk bisa mendorong juga anak-anak muda dari mulai SMA membuat video-video dengan konten lokal. Kalau bisa diarahkan untuk ada sedikit awards untuk ini, ya kan? Kemudian saya juga mendorong KKF untuk menginisiasi para siswa SMK, SMA, berwirausaha kreatif. Kita dorong untuk mereka bersaing, bukan bersaing ya, kita timbulkan semangat mereka. Ayo dong, bikin apa, kita jual, kita misalnya ambil ini aja, tempat misalnya, katakan di Murjani ya. Sabtu Minggu kita pamerin mereka, anak-anak muda ini yang kita dorong, karena kalau sudah seumur saya ya, ini udah nggak kreatif lagi, adanya nyontoh. Jadi gitu Mbak Sri, jadi kita harus merubah mindset itu dari anak-anak muda, termasuk juga film itu tadi, kita dorong mereka untuk membuat sesuatu yang apalagi sekarang ya ada WFH, sekolah dari rumah ya, belum temu muka. Itu kita dorong misalnya dari itu dari pendidikan juga mendorong, misalnya kamu berempat atau berlima bikin video tentang ini deh. Gitu kan. Itu artinya mereka kan mencapai dedikasinya terhadap kreativitas itu sendiri. Nah ini, iya. Kemudian tadi kan Ibu Dewi katakan memang potensi itu sudah ada. Nah kalau potensi yang memang kita katakan ini ya, yang masih agak challenging ya, tantangannya untuk diangkat tuh apa ya di Kalsel ya? Saya rasa itu ya, kita harus memulai contoh kecil ya. Saya sebenarnya sangat menghargai apa yang pencapaian sudah dicapai oleh kawan-kawan UMKM ini, khususnya di sektor kuliner, fashion dan kria. Kita tahu sendiri Kalsel dari nol sama sekali. Kreativitasnya ini sekarang sudah sangat luar biasa. Tetapi kita jangan cepat puas. Kita bandingkan juga misalnya dari segi packaging saja. Kita bicara kuliner ya. Kita harus bisa berani untuk mempackaging dalam jumlah yang besar. Contohnya misalnya kita sini misalnya iwak saluang ya, atau abon. Kemasannya kan kecil-kecil ya. Jadi kalau kita bisa bikin misalnya kemasan itu yang per 1 kilo apa segala macam itu akan kelihatan lebih kokoh juga. Kalau macamnya saya rasa sudah banyak macamnya. Tapi juga kita harus terus mendorong bahwa teman-teman UKM kreatif ini bisa memasarkan dengan lebih berani lagi. Begitu. Jadi mendisplay produknya juga harus lebih kreatif lagi. Jangan yang misalnya kemasannya cuma 250 gram. Itu kalau di display dia kurang kelihatan kecil. Jadi kurang mancing gitu ya. Kalau kita ke Padang, Sumatera Barat, Mbak Sri, itu kelihatan ya, keripik aja. Keripik kita punya loh. Di daerah Banjarbaru, Cinda Alus itu sentra keripik. Tinggal kita bikin aja macam-macam keripiknya lebih berani. Gitu. Kalau Jawa Barat dia punya level sekian segitu ya. Kalau kita original aja di sini. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa didorong juga. Jadi tinggal packagingnya dibikin cakep gitu ya. Kemudian kita juga di sini punya katakan misalnya kita punya sumber alam itu pertanian yang banyak. Kita punya di sini pepaya delima, kita punya nanas yang banyak. Cukup subur sebenarnya tanah di Kalimantan Selatan ini. Ada tertentu buat. Nah, kita tinggal memunculkan juga, misalnya kita bikin keripik nanas.
ya kan? Nah, itu bisa kolaborasi kan dengan perindustrian dan kita munculkan rumah-rumah industri ini sebelum ya itu tadi sumber daya alam kita ini menjadi habis. Jadi kita harus memang banyak melihat ke daerah lain, kemudian kita adopsi di sini menyesuaikan dengan lokasi kita. Dan di sini kita juga punya kuliner yang luar biasa, gitu. Kemudian kita juga di sini punya berlian, punya intan, punya pasar terapung. Nah, di pasar terapung itu saya belum melihat tuh. Dermaganya ada ya, tapi dermaganya ini tidak integrated dengan UKM kreatif. Harus ada itu, ya harus berani lah. Jangan teman saya kesini 5 tahun yang lalu, sekarang kesini juga sama aja dermaganya gitu kan. Jadi ini kita dorong lah. Saya sebagai orang yang kita masyarakat yang memakai juga pariwisata ini kemudian bisa terima masukan-masukan dari orang-orang wisatawan juga. Oh begini ya, kok gini-gini terus sih gitu kan. Padahal itu asik. Kalau kita di Kalimantan Tengah itu susur sungainya sudah panjang, mencapai ke daerah-daerah pedalaman. Nah, kita juga harus seperti itu, mempunyai destinasi yang memang disiapkan juga dermaganya. Kita kan kalau ke pasar terapung kan subuh ya. Subuh kita sudah jalan nah, di daerah dermaga itu kadang-kadang nggak ada musola, nggak ada apa. Harusnya kita juga siapkan seperti itu. Nah, jadi banyak masalah-masalah aircraft ini yang memang harus kita benahi, menjadi catatan untuk Kalsel ini. Kalsel ini juga punya destinasi yang luar biasa, sampai ke Pagatan ya, sampai Tanah Bumbu ya. Jadi kita harus bisa membangun itu, dan salah satunya adalah tidak saja bersandar kepada pemerintah. Jadi diajak sektor wisata, pariwisata private, maksudnya swasta, untuk bisa membangun masalah-masalah aircraft ini, termasuk juga pariwisata. Nah, kan hari ini kan kita pertama nih memulai ya Bu Dewi tentang bagaimana sebenarnya sih ekonomi kreatif kita khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, untuk jiwa kreatif ini kan fokusnya kita ke mereka yang melakukan, atau anak-anak muda atau siapa saja yang memang memiliki passion di ekonomi kreatif. Nah, cuman kan Bu Dewi, kenapa ya orang tuh sepertinya tidak sabar dengan proses ya? Kan kalau kita nggak tahu ya, atau gimana ya Bu Dewi ya? Ekonomi kreatif itu satu sisi kan juga memerlukan proses yang panjang ya. Betul, ekonomi kreatif ini memang sesuatu yang harus dimulai. Ya, tapi kita juga memulainya, jangan kita melewati proses itu dengan jalan santai terus, gitu kan? Karena di sebelah sana dia udah lari kencang banget, gitu kan? Jadi kita juga harus melakukan percepatan-percepatan. Iya, betul. Dan betul. Itu seperti saya bilang tadi, kita learning by doing, ya. Jadi kemudian hal ini kita harus juga kolaborasi. Betul. Kemudian kita siapkan sarana prasarana. Tentu saja di sini ada pemerintah. Tetapi kembali lagi inisiatifnya ini adalah para pelaku usaha kreatif itu sendiri. Kemudian jangan berpuas diri dengan apa yang bisa. Katakan misalnya gini, ini ada produk bagus nih, tapi produk ini misalnya dibantu sama orang dari daerah A, gitu kan. Terus dia bisa jual di sini, tapi genuine-nya pakai barang di sini. Misalnya contoh ya, tas sasirangan. Misalnya tas sasirangan. Oh, terang aja bagus, bukan bikinan sini, gitu kan. Nah, itu kan sama saja kita menarik diri. Menarik diri bahwa ini bukan bikinan sini. Tapi kita bisa membawa misalnya sasirangan itu dibantu dari pihak luar, ditransferkan, kemudian transformasikan ke para kreatif di sini, sehingga kita bisa menjahitnya bagus. Misalnya penjahitnya dari Jogja kita bawa sini, diajarin orang di sini, setelah itu dilepas. Nah, kita juga bisa, Mbak Sri, berkolaborasi dengan Institut Seni Asri Jogja, betul. Seni Rupa ITB. Kita membangun
apa yang sudah ada di kita ini. Iya. Supaya lebih booming lagi. Iya. Kalimantan Utara, kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah tuh, dia berkembang lebih cepat karena dia bawa orang luar untuk membantu masyarakatnya di sana mengerjakan hal-hal yang kreatif. Iya. Dia suruh ngajarin gitu, Iya, jadi bisa iya. lebih cepat, Begitu. lebih cepat, dan Oke. hasilnya lebih bagus. Iya, memang mereka dari awal itu sudah mengikrarkan tidak Ya, mau tertinggal ya, dengan jadi provinsi seperti itu. yang Jadi, lebih tua. Contoh seperti misalnya juga pameran, bukan pameran ya, kita punya misalnya kita punya pakem Sasirangan, ya kan? Sasirangan ini, mohon maaf ya, kadang-kadang saya melihat desainnya terlalu kasar. Contoh misalnya Sasirangan gayanya satu kabupaten. Itu dibikin dengan nggak cantik gitu. Oke. Misalnya berlian, dibikin berliannya begini, berlian, gede. butuh berlian, Gitu kan? oke. Nah, Ya. tapi kalau misalnya kita mau bikin, kita misalnya minta tolong lah sama kawan-kawan seni rupa di mana, ITB atau Jogja. Ini saya punya bahan ini loh materinya, khasnya Banjarbaru ini, khasnya Kabupaten Banjar ini, khasnya Kalsel ini. Kira-kira kalau dibikin gini gimana? Nanti desainnya itu kita ambil, gitu. Tapi kita belajar kreatif dari situ. Iya. Contoh tadi saya bilang, kita harus bisa menerima bahwa masyarakat kreatif di Kalimantan Selatan ini tidak banyak. Tapi kita harus ikut arus ini. Iya. Karena kreatif inilah nantinya yang akan merubah perekonomian kita mungkin beberapa tahun ke depan. Bukan bersandar lagi kepada pertambangan, begitu. Nah ini saya sepertinya ada bisikan dari anak-anak muda nih, Bu Dewi ya. Bagaimana sih cara untuk memulai mengembangkan kreativitas anak muda, jiwa kreatif anak-anak muda di zaman sekarang? Bagaimana ya? Karena panggilan jiwa itu ya. Nah, iya betul. Seni Panggilan ya. jiwa, iya, Nah, kalau panggilan kita jiwa. bicara seni. Tapi seni itu juga kembali lagi bahwa ini ada talent di sini. Ya kan, kreatif itu bicara tentang bakat, tentang juga bagaimana minat. Nah, seperti itu. Tapi juga ada orang karena keterpaksaan, Ya. akhirnya dia terjun ke situ. Iya. Nah, itu mungkin harus kolaborasinya itu ya. Iya. Satu sisi kebutuhan, Iya. di sisi lain dia juga harus Iya. memiliki bakat dan minat yang luar biasa. Nah, Saya rasa anak-anak muda di Kalimantan Selatan sekarang sudah jauh, iya sudah sudah terlihat, jauh sudah sekali terlihat. kreatifnya. Iya. banyaknya. Kita Berarti bahagia. perlu kita ini mengelola mereka ya, Bu Dewi ya. Harus yang melalui KKF ini ya, Iya, KKF inilah iya. nanti ya kan, Yang kira-kira bisa banyak berdiskusi, melakukan diskusi lintas sektor ya. Jadi subsektor kreatif ini nanti diadakan diskusinya masing-masing sehingga nanti bisa tercipta ekosistem kreatif yang sinergitas Iya. sifatnya seperti itu. Saya rasa Iya. kreatif Kalsel bisa deh. Waduh, melakukan luar ini. biasa ini. Lagi Mbak Sri kan, memang orang kreatif kan. Iya. Nah, memang teman-teman ini masih terpencar-pencar. Iya. Bahkan masih banyak yang asyik loh di dunia virtualnya. Karena uangnya udah banyak, Bu Dewi. Jadi kalau kadang disuruh keluar sebentar, ayo, masih pikir. Iya. Nah, kemudian ini ya, ada lagi pertanyaan dari kita. Ekosistem ekonomi kreatif katanya tuh. Bicara ekosistem ekonomi kreatif. Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem, berarti di Kalimantan Selatan sendiri itu prospek kedepannya bagaimana? Menjanjikan atau tidak? Kan ini nanti siapa tahu teman-teman ekonomi kreatif ternyata pada peluang deh dari Provinsi Kalimantan Selatan lebih suka berkarya di tempat lain. Saya rasa sangat berpotensi ya. Ya. Kita mungkin di 2030 nanti mungkin segalanya contoh saja. Saat ini karena pandemi 2 tahun, jiwa kreativitas ini luar biasa. Mendadak Ya kan? lahir. Mendadak lahir, kita Iya. disuruh pintar dengan terpaksa merubah peradaban.
peradaban sekarang ini menuju ke arah kreativitas. Iya. Nah, jadi sebenarnya ekosistem ini akan tercipta dengan sendirinya. Iya. Tapi kembali lagi, kalau Mbak Sri tadi bilang ini udah asik sama dunia virtualnya, nanti diajak keluar nggak mau segala macam. Inilah tugas kita untuk membawa siapa saja yang berpotensi untuk bersama-sama kita memajukan dunia kreativitas di Kalimantan Selatan ini. Iya. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya masing-masing egosentris masing-masing dengan kota kabupaten ini semuanya masing-masing memiliki keistimewaan ya. Tidak ada daerah yang sama sekali tidak punya istimewa, semua punya keistimewaan. Ya, betul. Dan tinggal kita aja lagi yang meramunya seperti itu. Ini pertanyaan mungkin yang terakhir nih Bu Dewi. Motivasi apa yang ingin Ibu berikan kepada anak-anak muda di Kalsel? Ya, saya ini ya mendorong ya anak-anak muda ini supaya bisa memanfaatkan daripada masa-masa pandemi ini untuk lebih kreatif. Masa pandemi ini adalah cerminan kita nanti ke depannya begitu, ya kan? Semuanya secara virtual, digitalisasi, ini luar biasa. Kemudian juga kita melakukan kreativitas di berbagai bidang supaya kita bisa bersaing. Ya. Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal yang kreatif, kita akan kalah bersaing. Jadi kita harus berkompetisi dengan secara simultan ya. Kita melihat kompetensi kita, tapi kita juga harus melihat kompetitor kita bagaimana. Jangan kita hanya asik dengan saya merasa sudah mencapai di comfort zone saya. Ya. Nah itu nanti tidak akan bisa bersaing gitu di dunia yang mungkin kedepannya ini orang-orang lebih melihat dari unsur-unsur ini menarik nggak? Yang aneh-aneh itu sekarang yang dicari kadang-kadang gitu kan. Jadi saya mendorong dari Forum Kreatif Kalsel ini akan muncullah kaum-kaum muda yang bisa mendorong pertumbuhan daripada industri kreativitas di Kalimantan Selatan ini. Baik, dan jadilah pelopor kemajuan ekonomi daerah kita melalui industri kreatif ini. Jadi itu luar biasa dari Ibu Sinta Lasmi Dewi sebagai Dewan Pengarah Kalsel Creative Forum. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas kesediaan Ibu sebagai narasumber pertama podcast kita. Jadi hari ini sangat bersejarah bagi seluruh komunitas ekonomi kreatif di Indonesia ya. Demikian untuk acara podcast Jiwa Kreatif hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.